Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Allahumma ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua DKM kita, yaitu Bapak Farhan Hidayat. Alhamdulillah beliau selalu hadir dari hari pertama sehingga malam ke-26 ini. Alhamdulillah beliau selalu hadir menemani kita dalam sholat Isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah, dan kita doakan mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Heri Wiyadi, ya alhamdulillah beliau hadir dalam kita. Yang terhormat, yang saya hormati jamaah Masjid Al-Hakim, yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmat dan taufik yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat banyak umur, nikmat sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehingga kita dapat mengayunkan tangan kita, melangkahkan kaki kita menuju tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Masjid Al-Hakim. Kita bersama-sama melaksanakan sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Salawat tersalam tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita semua sebagai umatnya. Para jamaah salat tarawih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kultur hari ini, saya akan membagi ilmu atau sedikit menyampaikan, yaitu tentang sholat. Kenapa? Karena yang pertama-tama yang ditanya ketika kita masuk di alam kubur ialah sholat kita. Bukan harta kita, bukan mobil kita, tapi yang pertama, apakah sholat kita udah baik apa belum? Apakah udah memenuhi syarat dan rukunnya? Maka pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang sholat. Ada sebagian orang bertanya, Pak Ustaz, kenapa kalau sholat tarawih ada yang lama, ada yang cepat? Betul nggak Pak? Ada yang lama, ada yang cepat. Begitu juga ketika saya membaca doa iftitah. Doa iftitah belum selesai, tapi imam sudah membaca surat Fatihah. Betul nggak? Imam sudah membaca surat Fatihah. Apakah sah sholat saya? Marilah pada malam hari ini kita bahas sedikit. Yang pertama kita lihat dari segi rukunnya. Rukun sholat ada berapa, Bu? Ada 5. Ada berapa? Jamaah? Jamaah. Ada berapa? Ada 5, Pak. Rukun sholat ada 5.
Ya. Arkanus sholati sab'ata asyara. Sab'ata asyara. Sab'ata asyara ada berapa? Sab'ata asyara ada berapa? Sab'ata 7. Asyara 10. 10 tambah 7 di berapa? 17. Ada 17. Itulah rukun sholat. Kalau kita tidak memenuhi rukun sholat, maka sholat kita tidak sah. Kalau tidak sah berarti kita tidak mendapat pahala. Yang 17 itu terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu 3 bagian. Yang pertama yaitu rukun qalbiyah. Rukun qalbiyah. Ini kalau menyangkut masalah qalbiyah, Bu, itu masalah hati. Yaitu ketika kita niat di dalam sholat yang disebut dengan rukun qalbiyah. Ketika apa? Yaitu ketika kita membaca takbir. Allahu Akbar. Niat saya sholat tarawih 2 rakaat makmum karena Allah. Ketika kita takbir, apakah sudah ada niat di dalam hati kita? Pak, Bu, ketika kita takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan kita, apakah sudah ada niat di dalam hati kita? Sedangkan, Bu, hari yang disebut niat itu, Bu, tempatnya di dalam aniyatu al-qalbu. Bagaimana Pak Ustaz kalau seandainya kita ucapkan sebelum sholat, itu hukumnya sunnat, bukan rukun. Yang rukunnya itu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, di dalam hati kita ada niat. Yang jadi pertanyaannya, ketika kita takbiratul ihram, apakah sudah ada niat di dalam hati kita? Kalau tidak ada niat di dalam hati kita, berarti sholat kita tidak sah. Itulah yang disebut dengan rukun qalbiyah. Yang pertama. Baru yang pertama, Bu. Berapa lagi, Bu? 16 lagi. Saya hanya sedikit aja membahasnya, Bu. Yang pertama, yang kedua yaitu rukun qauliyah. Yang disebut dengan rukun qauliyah yaitu hukum yang diucapkan. Yaitu hukum yang diucapkan. Contohnya apa? Yaitu ketika kita membaca suratul Fatihah, harus kita ucapkan sehingga terdengar oleh telinga kita. Bu, Pak, ketika kita mengucapkan suratul Fatihah, ya, harus kedengaran telinga kita sendiri. Kadang kalau saya perhatikan, Bu, Pak, ada yang sholat itu mah diem aja. Ada nggak bayang gitu? Sholatnya diem aja, mulutnya tertutup. Itu mah sholatnya patung. Patung kan diem aja.
Sini nggak terucap, ya. Maka hukum qauliyahnya itu, ya ini nggak diucapin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengaran Pak? Pak? Ya. Kalau kita mengucapkan suratul Fatihah, kira-kira kedengaran nggak sama kuping kita? Kan diucapin. Kalau diucapin diem apa ngomong? Hah? Ini masalah rukun qauliyah, yaitu hukum yang diucapin. Ya, hukum yang ucapin hukumnya rukun. Kalau kurang daripada rukun, maka sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti tidak mendapat pahala. Capek gawe tak apa? Pakai. Tuh. Pak Oto langsung tahu deh. Capek gawe tak apa? Pakai. Artinya capek-capek kerja tapi nggak dapat gaji, percuma. Percuma Bu ya. Lalu yang kedua, rukun qauliyah, yaitu ketika kita tasawuf akhir. Tasawuf akhir. Lalu bagaimana dengan tasawuf awal? Apakah wajib atau sunat? Hukumnya sunat. Yang wajib yaitu tasawuf akhir. Kan ada tasawuf awal, ada tasawuf akhir. Bagaimana dengan sholat tarawih? Kan cuma satu tasawuf akhir. Kalau sholat tarawih tasawuf cuma satu, karena 2 rakaat sekali salam. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga Bu, yang ketiga ialah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan ketika tasawuf akhir Bu, ketika kita tasawuf akhir, coba bareng-bareng bacanya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, minimal itu baca sholawatnya cukup. Adapun misalnya kalau kita berpanjang kama sholli ala Sayyidina Ibrahim, itu ada hukumnya sunat. Yang wajibnya yaitu membaca sholat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita persingkat aja karena waktunya udah mepet. Lalu yang kedua apa? Ialah salam. Yaitu salam yang pertama. Yang kedua hukumnya apa? Sunnah. Ketika mereka cuma assalamualaikum, yaitu hukumnya sunnah. Berhubung waktu udah sangat mepet, mudah-mudahan walaupun sedikit pun mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan jemaah sekalian untuk lebih memperbaiki sholatnya, karena sholat kita adalah menentukan amalan-amalan kita semua. Mudah-mudahan
ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah yang boleh saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.